Salam olahraga sobat kiper semua. Ya itu tadi video saya bersama Coach Fadli ya. Coach Fadli itu coach dari SSB Patriot ya, dan juga bersama Mr. Ivan ya ketika berlatih menggunakan PGS Pro Storm ini ya. Ini jadi ya seperti sobat kiper lihat udah saya cuci bersih, cakep ya. Lateksnya itu sebenarnya ya kemarin di video review pertama saya bisa dilihat di atas ini ya, itu saya ada sebutkan bahwa saya khawatir dengan lateksnya dan bagian warna putihnya semua ini ya, karena dia kan glove yang perfectly white seperti itu ya. Namun ternyata ya untuk bagian lateks tidak terlalu masalah ya, karena kita bisa lihat depannya ini bersih sekali. Ingat, saya tidak menggunakan glove cleaner sama sekali. Sedangkan di bagian belakang ya sedikit jorok, nggak bisa dipungkirin, terutama di bagian dry fitnya ya. Jadi ya jika sobat kiper mau membeli sarung tangan ini yang bagian warna putih itu silahkan, tapi ya ini resiko yang mesti sobat kiper perhatikan ya. Saat ini PGS Pro Storm setahu saya PO-nya sudah tutup untuk yang seri black ya, tapi di beberapa store kayak Lapak Pati atau di PGS-nya sendiri itu sudah mulai didistribusikan ya, dalam artian sudah bisa sobat kiper dapatkan secara langsung tanpa harus PO ya. Di situ ada beda harga ya, yang di sini yang warna putih harganya 450 kemarin ya, sedangkan yang yang warna hitam itu harganya 370.000 ya. Kalau sobat kiper perhatikan, baca spek saya baik-baik ya. Jadi terima kasih kepada follower saya, kemarin ada yang ngasih tahu saya bedanya itu apa ya. Itu rupanya bedanya hanya di bagian backhand ya. Di bagian backhand PGS Pro Storm putih ini itu terbuat dari PK latex ya, 3 mili. Ya, ini yang bagian sini. Ini dan juga bagian jari. Bagiannya terasa lembut ya, meskipun tentu saja tidak ngegrip ya, seperti itu. Sedangkan kalau di yang PGS Pro Storm Black itu dia menggunakan material Dambex ya. Jadinya itu material Dambex tentu saja seperti backhand di sarung tangan mid grade pada umumnya, dan itu juga ngaruh ke bagian strapnya ya, karena setahu saya ini juga bagiannya dari PK latex, sedangkan yang di black itu bagiannya dia terbuat dari Dambex yang artinya bisa di print nama seperti demikian ya. Langsung saja kita saksikan ya, inilah gambar dari PGS Pro Storm setelah digunakan 2 kali bertanding dan juga 2 kali latihan. Nah, itu tadi dari gambarnya ya, kita bisa lihat bagian yang paling terutama itu kan sebenarnya di sini ya. Hanya ada satu sompel di bagian sini, sisanya itu bentuknya abrasi ringan. Saya nggak tahu apakah ini bakal terlihat atau enggak, karena kamera saya itu titik fokusnya tidak begitu bagus ya. Dan di bagian yang lain ya ini cuma ada bagian kecil ya, tapi tidak ada masalah seperti itu. Dan di bagian sini ini kurang lebih sama ya, seperti di jari telunjuk tadi, di mana rongga-rongganya menjadi lebih lebar dan ada tanda-tanda abrasi ringan di bagian ujung jari ya. Nah, pembahasan saya ya mengenai, kita mulai dari ketahanan latex dulu aja ya. Ketahanan latex PGS Pro Storm ini menurut saya sedikit di bawah rata-rata ya, tapi benar-benar hanya sedikit saja di bawah rata-rata. Kenapa seperti demikian? Ya kita bisa lihat dia punya jebol cuma seperti ini ya. Kalau dari pengalaman saya dengan roll cut seperti ini ya, itu di Jonas Beast ketahanannya masih di atas. PGS Pro Storm ini ketahanannya masih signifikan di atas Jonas Beast itu tadi ya, Eclipse ya. Namun kalau saya bandingkan dengan sarung tangan mid grade seperti misalnya Fly One atau bahkan PGS Pro Storm, Eagle Edge 2 Edition, ini ketahanannya sedikit di bawah ya, sedikit saja di bawah ya, tapi masih cukup terasa ya. Jadi saran saya kalau sobat kiper membeli PGS Pro Storm ini, janganlah gunakan sebagai sarung tangan latihan. Kenapa? Karena durability-nya itu tidak begitu bagus. Namun kekuatan terbesar dari PGS Pro Storm ini sebenarnya terletak pada fakta bahwa bisa jadi ini adalah sarung tangan mid grade yang sangat bagus untuk digunakan sebagai match glove. Kenapa? Kuncinya itu ada di makhluk ini
Giga Grip ya. Giga Grip itu memberikan rasa lengket yang memang cocok. Sebelum kontak latex jadi populer, Giga Grip adalah latex yang dipakai oleh pemain profesional ya. Jadi ketika Giga Grip ini saya coba gitu ya, rasanya juga sangat lengket sekali ya. Memang sedikit di bawah kontak latex tapi understandable ya. Tapi lengketnya itu lengket banget ya. Jadi dalam kondisi kering ya, tentu saja dengan asumsi sarung tangannya sobat kiper rawat dengan baik dan dibuat dalam kondisi sedikit lembab seperti demikian ya. Itu rasa lengket itu luar biasa dan sobat kiper bisa dapatin ini di harga 370.000 yang artinya kurang lebih sama dengan sarung tangan mid grade, benar ya. Nah, rasa lengket di level pro, tapi pro-nya di tahun awal 2000 seperti demikian, itu tentu saja artinya kalau di level Tarkam, di level Fun Football, ini sarung tangan yang sangat bagus untuk digunakan sebagai match golf ya. Dan sobat kiper bisa menggunakan strategi dua golf. Katakan PJS Pro Eagle H2, sobat kiper gunakan untuk sarung tangan latihan, dan untuk bertanding sobat kiper menggunakan sarung tangan ini ya. Yang kalau sobat kiper gabung kedua harganya itu cuma 700.000 lebih sedikit ya. 700 berapa 365 tambah 375 jadinya 740.000, benar ya? Nah, sobat kiper bisa mendapatkan paket yang saya yakin kalau sobat kiper rawat dengan baik itu umurnya akan cukup panjang ya. Karena saya cuma tidak merekomendasikan sarung tangan ini untuk sarung tangan latihan. Tapi kalau untuk sarung tangan tanding, ini menurut saya bisa jadi sarung tangan tanding termurah, namun dengan kualitas yang sangat bersaing dengan sarung tangan top grade lainnya ya. Yang warna hitam tentu saja ya, karena saya menggunakan harga patokan 375.000 tadi, seperti itu. Nah, itu performance dari si Giga Grip ketika di saat kering. Nah, sekarang bagaimana di saat hujan? Itu sebabnya saya rekomendasikan sarung tangan ini sebagai match golf sobat kiper. Karena dalam kondisi hujan, meskipun ada penurunan performance, tapi penurunan performance-nya itu dikit. Jadi dari pengalaman saya kemarin ya, ketika kondisinya waktu itu lapangannya basah ya, dan kondisinya sedikit gerimis, tapi lapangan basah tentu saja artinya bolanya basah bukan main. Ketika saya menggunakan sarung tangan ini, rasanya masih lebih safe daripada sarung tangan mid grade ketika saat kering, kira-kira seperti demikian. Yang artinya dalam kondisi hujan pun, ini sobat kiper seakan-akan main dengan sarung tangan mid grade. Ya tentu saja kalau sobat kiper sudah terbiasa dengan sarung tangan mid grade, sobat kiper tahu bahwa sobat kiper bisa menangkap bola dengan aman dan nyaman, seperti demikian ya. Jadinya sarung tangan ini bahkan dalam kondisi hujan itu masih kurang lebih setara mid grade ya. Dan kalau sobat kiper menggunakan sarung tangan ini sebagai sarung tangan match golf sobat kiper, artinya ya dalam kondisi kering atau hujan no problem, silakan dimainkan, sobat kiper bisa menangkap dengan percaya diri ya. Nah, lalu kita masuk dari aspek yang lain ya. Kalau dari segi ini, nah ini mungkin yang bisa jadi kelemahan ya untuk sobat kiper yang tangannya pergelangan tangannya kecil ya, dia cuma single strap seperti gini ya. Tentu saja ada velcro di bagian sini, namun saya ngelihatnya sih tidak membantu terlalu banyak jika memang sobat kiper punya pergelangan tangan yang kecil seperti demikian. Dari segi kenyamanan sangat nyaman sekali, saya merekomendasikannya. Di bagian ujung jari ya, penyakit dari roll cut itu memang terasa sedikit pengap, tapi di bagian sini ya dia menggunakan ini, menurut saya keringat itu terkeringat di pergelangan tangan dan di bagian punggung tangan itu bisa diserap dengan baik ya, jadi tidak ada masalah dari segi kenyamanan ya. Dari segi safety, keamanan, nah ini emang hebatnya roll cut ya. Ketika saya menerima tendangan-tendangan yang sangat keras ketika saya main di tim ini ya, si Lindung memang mainnya usia prestasi ya, jadi lebih kencang mainnya. Itu tendangan keras pun saya bisa tangkap tanpa tanpa terasa panas sama sekali di bagian jari ya. Karena biasa kalau tendangannya cukup keras, sobat kiper udah menangkapnya dengan satu tangan, nahannya dengan satu tangan, itu biasanya impaknya masih terasa ke jari, rasanya ada panas sedikit gitu ya, pedes sedikit gitu. Nah, tapi dengan sarung tangan ini di bagian jari itu tidak terasa sama sekali. Kenapa? Karena roll cut-nya. Ya, roll cut-nya ini membuat impak yang datang ini jadi lebih tebal ya, karena dia kan digulung mengikuti jari sobat kiper, dan ketika diterima datang seperti ini, itu diteruskan sampai ke backhand, yang artinya latex di bagian belakang itu juga membantu meredam tendangan dari bola ya, sehingga sobat kiper tentu saja bisa merasa lebih safe ketika menggunakannya ya. Namun tentu saja feeling safe itu juga memiliki efek negatif ya, terserah sih mau dibilang negatif atau enggak ya. Karena kalau dari yang saya dapetin ketika saya menangkap bola seperti ini, feel-nya di jari itu kadang sebegitu tidak terasanya. Jadinya timing saya untuk mengatupkan jari, karena saya terbiasa dan saya suka dengan sarung tangan negatif cut ya, yang kontrol atau feel di jarinya itu sangat kuat, sangat terasa. Nah, saya ada beberapa kesempatan saya merasa bahwa
kayaknya feel-nya itu nggak dapet gitu loh. Ya, tapi di luar itu ya ini sobat kiper bisa lihat saya ini agak mencekram ya, tapi menurut saya lengket sekali ya seperti itu. Dan kondisi hujan pun dia tidak, penurunan lengketnya itu tidak terlalu parah ya. Jadi saya bisa rekomendasikan sobat kiper ini, kepada sobat kiper semua, sarung tangan ini untuk yang mau mencari glove kedua ya, glove tanding tapi on budget, dalam artian tidak mau terlalu mahal ya. Yang putih saya nggak tahu masih ada atau tidak, atau bisa jadi udah sold out ya, harganya pun 450.000, sedikit lebih mahal. Sedangkan yang hitam itu bisa didapat di harga 370.000 ya. Saya sangat rekomendasikan ya untuk sobat kiper yang pengen sarung tangan match glove yang bisa kita pakai untuk tanding saat kering maupun hujan ya. Namun tentu saja ya kalau untuk latihan saya tidak rekomendasikannya karena menurut saya ketahanan lateksnya tidak setinggi itu ya. Saya tetap rekomendasikan sarung tangan mid grade untuk sarung tangan latihan. Oke. Itu saja mengenai sarung tangan hebat ini ya. Sampai jumpa, salam olahraga.